Perempuan dan adik saya itu masih sempat tatap-tatapan, dan menurut adik saya, mukanya itu rusak, matanya merah, dan semakin diperhatikan, muka perempuan itu makin. Kalau bicara soal cerita hantu, kayaknya saya pernah punya pengalaman tentang itu. Jadi dulu waktu saya masih SMA, kami sekeluarga terdiri dari bapak, ibu, saya dan adik laki-laki saya. Kami pindah rumah dari rumah lama ke rumah yang baru. Tapi statusnya waktu itu masih ngontrak. Sambil ngontrak, sebenarnya orang tua saya sudah berniat untuk membeli rumah itu. Rumahnya bagus, elit, ya, besar, dan terkesan mewah karena memang posisinya berada di perumahan elit di suatu daerah di Sulawesi, ya. Rumahnya itu bertingkat dengan ruang nonton di lantai 1 dengan 2 kamar tidur dan ruang dapur. Untuk lantai 2 sendiri hanya ada kamar tidur dan ada semacam teras untuk bersantai dan bisa juga untuk menjemur pakaian. Untuk lantai bawah hanya ada 2 kamar. Kamar satunya tempat tidur saya dengan adik saya, dan untuk kamar satunya lagi sengaja dikosongkan karena memang keadaannya yang sudah tidak bersahabat lagi. Karena kamar itu sangat kotor, dan entah mengapa setiap kali kamar itu dibersihkan, pasti dengan cepat kamar itu kembali kotor, bahkan berlumut di dindingnya, ya. Bukan hanya itu, di kamar tersebut juga selalu gelap. Setiap kami mengganti lampu yang baru, pasti lampu tersebut korslet dan bahkan meledak, sehingga kami sekeluarga tidak pernah menempati kamar itu. Ternyata kamar itu bukan hanya aneh, tapi juga, ya, ternyata kamar itu memiliki penunggu, ya, penjaga, ya. Penunggu kamar itu adalah seorang perempuan, ya. Saya pernah sekali saat nonton di ruang tengah tersebut, ya, tiba-tiba saya melihat sosok perempuan itu yang sedang menaiki tangga sambil menatapku. Tapi saya tidak bisa melihat begitu jelas wajahnya, ya. Namun ada satu kesempatan, adik saya yang laki-laki pernah ditunjukkan wajah dari perempuan tersebut, ya. Waktu itu adik saya sedang sendirian di rumah, dan tiba-tiba perempuan itu muncul di depan pintu kamar keramat tersebut. Perempuan dan adik saya itu masih sempat tatap-tatapan, dan menurut adik saya, mukanya itu rusak, matanya merah, dan semakin diperhatikan, muka perempuan itu makin rusak dan menakutkan. Karena ketakutan, maka adik saya berteriak dan menangis waktu itu. Keanehan lain dari rumah itu adalah di lantai 2 ada sosok hitam, tinggi besar, yang sering menampakkan diri ke orang-orang rumah. Saya juga sering melihat sekilas dari sosok tersebut. Namun untungnya saya dan keluarga tidak jadi membeli rumah tersebut karena banyaknya kejadian-kejadian aneh yang kami alami saat itu. Kami terlalu sering mendapatkan gangguan dari penunggu rumah tersebut. Mungkin hanya sekitar 2 bulan kami ngontrak di rumah tersebut, dan akhirnya kami memutuskan untuk mencari rumah yang lain. Beberapa tahun kemudian, saat saya sudah kuliah, saya iseng-iseng berkunjung lagi ke rumah tersebut. Dan saya menyempatkan diri untuk mampir ke pos satpam di perumahan tersebut. Kebetulan satpam tersebut masih mengenal saya, dan ada fakta baru yang saya dapatkan dari satpam, bahwa ternyata mereka sudah tahu kalau rumah tersebut angker. Bahkan satpam tahu dengan jelas posisi-posisi para penunggu rumah tersebut, seperti perempuan yang suka main di tangga, sosok hitam tinggi besar di lantai 2, serta suara anak kecil menangis di malam hari. Ternyata si satpam sudah tahu, dan katanya itu menurut kesaksian dari orang-orang yang pernah tinggal di rumah itu. Mungkin ini saja pengalaman saya. Terima kasih sudah dibacakan di channel YouTube Trimono Group. Oke, ya, kami juga ucapkan terima kasih karena sudah bersedia mengirimkan ceritanya kepada kami, ya. Sebuah plot twist yang sangat, ya, mengejutkan, ya teman-teman, ya, bahwa ternyata rumah itu sudah terkenal angker di kawasan tersebut, dan juga termasuk sudah diketahui oleh si satpam
penjaga kompleks tersebut ya. Benar-benar kisah yang sangat menarik ya. Kami ucapkan terima kasih karena sudah bersedia mengirimkan ceritanya, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para pendengar setia Trimono Group ya. Pesan yang bisa saya sampaikan dari kisah ini adalah teman-teman harus bijak dalam memilih tempat tinggal ya. Jangan sampai kita berada di tempat tinggal yang salah ya, baik itu lingkungannya maupun juga hal-hal mistiknya yang tidak sesuai dengan visi misi kehidupan kita ya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya tampilkan di video kali ini ya. Atas kerabat kerja yang bertugas, saya Evan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.